Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Suyono Listrik, channel edukasi dan motivasi sembuh dari anxiety berdasarkan pengalaman yang saya alami. Bagaimana kabar Anda sekalian? Saya doakan semoga Anda sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT, serta segera lepas dari belenggu anxiety. Tetap sugestikan di diri Anda, semakin hari saya semakin kuat, semakin hari saya semakin sehat, semakin hari saya semakin senang, semakin hari saya semakin bahagia, dan semakin hari saya semakin merasa nyaman. Sugestikan pula di diri Anda bahwa anxiety maupun gejala psikosomatis yang lain adalah sensasi, halusinasi, dan ilusi dari pikiran Anda sendiri. Ya, begitu. Topik pada kali ini adalah tentang kenapa sih penderita anxiety, bahkan atau gejala-gejala psikosomatis yang lainnya itu dia merasa matanya itu buram atau blur ya begitu. Terus badan terasa cuape walaupun tidak beraktivitas. Nah, nanti akan saya buka rahasianya ya. Tetapi sebelumnya yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya channel saya ini berkembang, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih atas dukungan Anda, karena dengan dukungan Anda saya lebih semangat untuk memotivasi Anda sembuh dari anxiety ya. Karena dari pengalaman saya ini akan saya tularkan kepada Anda semua, karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi saya akan menjawab dulu pertanyaan dari subscriber saya ya. Ini sengaja tidak saya tampilkan namanya ya, saya coret namanya. Nah, ini akan saya baca pertanyaannya, silahkan Anda lihat di layar ya. Maaf Bang, kebetulan adikku polisi juga. Terus terang dia punya letting di Polres Rembang. Katanya Abang ahli terapi listrik PLN dan katanya bisa hipnotis orang. Tolong jawab Bang. Ini aneh-aneh saja. Sudah saya jelaskan di YouTube saya. Saya itu apa sih? Saya itu hanya seorang, ini loh, saya itu mantan penderita anxiety yang selama lebih dari 2 tahun saya alami itu, dan saya pelajari dari pengalaman saya itu, dan akhirnya saya bisa bangkit ya, move on istilahnya begitu. Kalau terapi listrik itu mungkin Anda ketinggalan di channel saya ya, mungkin subscriber baru ini ya. Itu emang saya dulu adalah ya, istilahnya terapi listrik ya, terapi listrik untuk kesehatan ya, untuk saraf-saraf, untuk ketegangan saraf ya, untuk menenangkan saraf-saraf begitu ya. Yang untuk apa bisa hipnotis, saya bukan seorang hipnosis atau seorang hipnoterapi ya. Begitu. Sudah saya jawab ya, sengaja tidak saya jawab di kolom komen, biar subscriber saya itu tahu semua kalau saya ini bukan seorang hipnoterapi. Saya tidak bisa menghipnotis orang. Kalau Anda punya letting di itu ya, di Polres Rembang, adiknya ya, tolong sebutkan namanya, nanti biar saya tanya orangnya itu, kamu kok membuat isu kalau saya bisa hipnotis orang. Ada-ada saja. Oke, kembali ke topik ya. Jadi gini ya, hidup itu adalah sebuah perjuangan ya. Sakit adalah sebuah cobaan dan ujian. Di mana ada kemauan, di situ akan ada jalan. Berjuanglah untuk mendapat kesembuhan. Tetap semangat dan teguh dengan pendirian. Usir semua kesedihan, ketakutan, dan kecemasan. Tetap kendalikan pikiran, mendekat sama Tuhan, lakukan meditasi dengan pernapasan. Nah, itu kata-kata motivasi saya. Saya sugesti Anda ya. Saya sugesti Anda dengan kata-kata itu ya. Karena seorang hipnoterapi, dia akan mensugesti orang itu secara berulang-ulang. Ya, kata-kata yang positif itu diulang-ulang begitu ya.
Oh, nanti saya dikira seorang hipnoterapi lagi ya. Gitu katanya gitu, katanya. Oke. Nah, sekarang kembali ke topik ya. Kenapa sih penderita anxiety atau gejala psikosomatis atau depresi lah itu mata terasa buram atau blur? Nah, saya tidak menyalahkan Anda. Saya dulu juga begitu. Saya sampai periksa ke dokter spesialis mata. Setelah dicek mata saya nggak apa-apa, blurnya itu nggak apa-apa, wajar itu ternyata saya adalah silinder ya, mata saya silinder tapi tidak parah, cuma 0,75 ya, tidak parah. Nah, itu. Terus saya tanyakan kenapa mata saya ini terasa blur. Saya bilang gitu sama dokternya, ya itu pengaruh apa saya lupa gitu loh. Tetapi itu ternyata setelah saya pelajari ya, saya mendapatkan ilmu dari orang dan saya tularkan ilmu ini pada Anda juga ya, karena saya mendapat ilmu itu dari seseorang juga ya. Jadi begini solusinya. Kalau mata Anda merasa blur terus terasa buram ya, itu istilahnya kayak gimana gitu loh, biar kalau orang Jawa gitu. Itu mata Anda, maaf saya ngomong mata ya, karena bukan di Kamus Bahasa Indonesia, mata adalah bahasa Indonesia ya. Mohon maaf sekali. Mata itu ya, kalau kekurangan cairan, itu gampang dimasuki energi-energi yang negatif ya, begitu. Jadi solusinya begini. Mungkin Anda kurang tidak pernah menangis atau tidak bisa menangis. Ya, jadi kuncinya gini. Silakan Anda duduk atau berbaring. Sekarang mulai dari duduk dulu lah. Duduk, tatap di depan Anda satu titik tanpa berkedip ya. Pelototi terus tanpa berkedip. Jangan sampai berkedip sebelum keluar air mata Anda ya. Kalau sudah keluar air mata Anda dan terasa pedas, silakan Anda berkedip. Pejamkan mata, terus buka pelan-pelan ya. Setelah itu usahakan Anda tidur di kegelapan ya. Matikan lampu di kamar Anda. Begitu. Kalau Anda dalam keadaan berbaring, tatap satu titik di atas Anda. Terus tatap terus, jangan berkedip ya, pelototi itu. Setelah keluar air mata, baru Anda pejamkan mata pelan-pelan, terus buka lagi ya. Nanti mata Anda akan kena air terus ya. Air tapi tidak air yang dari luar, tetapi air yang keluar dari mata Anda. Itu pembersihan energi negatif di mata Anda. Begitu ya. Itu kuncinya. Itu yang saya lakukan terus ya. Begitu. Jadi dulu saya sampai beli kacamata mahal itu ya. Ternyata saya setelah pakai kacamata itu, mata saya tetap begitu. Itu sudah saya jelaskan di YouTube, saya sudah saya jelaskan ya itu. Tapi nggak apa-apa karena ada yang bertanya itu juga ya. Terus kenapa penderita anxiety itu sering merasa capek walaupun tidak beraktivitas? Ya, itu memang sensasi dari anxiety atau pengaruhnya itu adalah badan terasa capek, tidak fit, walaupun tidak beraktivitas. Ya, itu sebabnya adalah pikiran Anda itu capek. Ya. Kalau pikiran kita capek atau otak kita selalu banyak berpikir, maka akan mempengaruhi fisik Anda. Fisik Anda juga akan lemah, apa-apa malas, takut kemana-mana. Nah, itulah pengaruh dari pikiran ternyata bisa mempengaruhi ke fisik Anda. Ya. Begitu. Semakin Anda berpikir terus dengan pikiran negatif, ketakutan, kecemasan, otak ini penuh. Dan pengaruhnya apa? Pengaruhnya ke fisik kita. Fisik kita menjadi lemah, ya, terasa tidak fit, terasa capek walaupun tidak beraktivitas. Nah, begitu. Ya, solusinya adalah ya itu. Kita hilangkan itu rasa cemas, rasa apa, itu emang tidak mudah ya, semua itu butuh proses. Di dunia ini tidak ada yang instan. Orang sukses itu pasti ada proses, ya, begitu. Semua butuh proses, tidak ada yang instan, begitu. Satu lagi ya,
tadi kan itu badan terasa capek walaupun tidak beraktivitas, karena itu pengaruh dari pikiran. Akan mempengaruhi ke fisik Anda. Tetapi kalau Anda capek berolahraga, ya, Anda capek berolahraga, pikiran Anda tidak akan capek. Karena setelah Anda olahraga, pikiran Anda pasti fresh karena hormon endorfin itu keluar atau hormon kesenangan itu ya, itu keluar ya. Kalau Anda, saya ajarkan pernapasan perut, Anda tidak lakukan tiap hari, hanya sesaat saja, habis itu malas, nggak ada pengaruhnya. Itu, ya Anda akan begitu terus. Nanti Anda dikasih tahu orang, begini Anda lakukan, setelah Anda bosan, sudah Anda tinggalkan. Begitu terus, akhirnya ya Anda tidak berubah begitu. Kalau Anda sudah meyakini, dan itu membuat Anda damai, sudah lakukan terus, jangan bosan gitu. Kalau meditasi pernapasan perut itu ya, itu istilahnya itu mencari ketenangan di pikiran ya, dengan olah nafas, dibareng dengan Allah. Tidak henti-hentinya saya itu untuk mengusir pikiran negatif ya, pikiran-pikiran negatif. Itu selain dengan pikiran-pikiran yang positif kita isi terus, kita juga harus melakukan langkah dengan mengandalkan kekuatan batin kita. Asalnya dari mana kekuatan batin itu? Ya dari zikir ya, dari Anda sholat, beribadah, terus dari olah nafas atau meditasi ya. Anda boleh bertanya seorang yang ahli meditasi. Meditasi itu tujuannya untuk menenangkan pikiran dan membangkitkan energi batin gitu ya. Kalau Anda malas, apa itu? Sudah, Anda akan begitu terus. Anda sering mengeluh, Anda akan begitu terus. Begitu ya. Intinya cuek, walaupun itu tidak mudah, walaupun itu sulit, karena hidup ini penuh perjuangan. Semua itu perlu perjuangan ya. Kesenangan pun itu perlu perjuangan begitu. Saya itu berjuang semampu saya. Saya pelajari, saya tidak mau mengeluh. Sudah, saya diam aja gini. Udah, saya sambil mikir, udah gitu. Ya. Itu ilmunya ya. Kuncinya itu. Kalau sedikit-sedikit Anda merasakan apa, mengeluh, wah jangan-jangan, selamanya Anda akan begitu terus. Bangkitkan energi batin Anda ya. Hilangkan pikiran-pikiran negatif, cuek itu. Intinya gitu ya. Nah, pokoknya lakukan apa yang saya sarankan begitu. Karena apa? Ya. Ini sesuai pengalaman saya. Mungkin pengalaman orang pun berbeda, tetapi saya yakin semua menganjurkan untuk berpikiran yang positif ya, menimbulkan energi batin. Timbulkan energi batin itu. Tiap saya upload video, tonton. Jangan langsung Anda bertanya ya. Tonton dulu video saya itu. Karena kalau Anda bertanya, saya ngetiknya lama sekali ya. Nah, terus saran saya berpesan pada Anda untuk yang perempuan, kalau menyimpan kontak saya, izin dulu dari suami Anda. Kalau Anda menelpon saya, izin dulu dari suami Anda. Kalau bisa, harus ini ya, suami Anda ada di samping Anda. Atau suami Anda telepon saya, biar di loudspeaker Anda dengarkan. Begitu ya. Itu sekarang saya, aturan itu hukumnya wajib ya, untuk perempuannya. Untuk laki-laki silahkan Anda telepon saya kapanpun ya. Karena saya tidak mau adanya timbul yang namanya fitnah atau rasa curiga atau dari apa, saya tidak mau itu ya. Saya intinya menjaga yang namanya keutuhan rumah tangga ya, rumah tangga Anda juga ya, begitu ya. Saya menjaga keharmonisan rumah tangga Anda. Karena apa? Menyimpan kontak orang yang tidak Anda kenal atau di media sosial, nanti kalau suami Anda tahu, oh ini kontak siapa, fotonya polisi, takutnya nanti timbul rasa curiga ya, begitu ya. Itu saya bukan bermaksud menolak dari telepon Anda, enggak, tetapi kalau Anda laki-laki, saya akan langsung menerima telepon itu ya. Mungkin hanya itu saja. Tetap semangat ya, tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Oh ya, lupa yang tadi masalah fisik Anda selalu lemah itu ya, intinya gini ya, Anda
mungkin jarang berolahraga juga ya, terus atau yang lain lah. Nah, gitu. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih atas dukungan Anda ke channel saya. Mungkin hanya itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.